pada waktu current asset Anda lebih besar daripada current liabilities Anda, yang mendanai daripada current asset ini lebih besar, sudah pasti adalah liabilities, long term liabilities, atau bahkan equity Anda. Ya, sekarang Anda tentu bisa melihat bahwa Anda tidak bisa tersenyum lagi. Pada waktu current asset Anda lebih besar daripada current liabilities Anda, berarti Anda menggunakan long term liabilities dan equity untuk membiayai current asset yang positif ini. Nah, jadi tren pada saat ini adalah orang mengusahakan bahwa current asset itu dengan current liabilities makin dekat. Jadi bukannya dibikin positif, tapi makin dekat. Nah, tetapi tentu kita mengatakan bisnis bisa ups and down. Banyak sekali terjadi shock, bisa terjadi perubahan di dalam bisnis, ada upswing, bisa terjadi seasonal. Lalu bagaimana memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup? Nah, likuiditas yang cukup itu ada salah satu riset ataupun tulisan di luar negeri itu mengatakan bahwa kalau kita melihat bahwa definisi daripada net working capital itu sama dengan current asset kurang current liabilities. Ini agak sedikit tidak lengkap. Kenapa? Karena kita mencampur adukan antara pendanaan operation strategy, karena kan tentu dalam menjalankan current asset dan current liabilities ini menyangkut operation perusahaan ya. Seperti tadi sudah kita gambarkan rangkaian tersebut. Tetapi di sini ada financingnya juga, jadi kecampur-campur. Nah, jadi di dalam tulisan daripada salah satu analis, dia mengatakan bahwa sebetulnya kalau net working capital ini positif, artinya current asset ini didanai oleh long term liabilities atau equity. Kalau dia negatif, artinya apa? Ada kemungkinan current liabilities ini untuk membiayai fixed asset. Nah, kalau kita lihat begini, analisanya nggak kelihatan. Nah, jadi akhirnya, kalau kita mau memunculkan satu analisa yang lebih komprehensif, kita akan membaginya menjadi dua hal. Yang pertama adalah kita melihat dulu working capital requirement, dan yang kedua adalah net liquid balance. Nah, dalam seminar kami, kita akan jelaskan konsep ini dan bagaimana melihat atau menganalisanya. Kita akan bisa memastikan bahwa sebetulnya pada waktu positif atau negatif, pihak analis perusahaan itu bisa memahami kenapa net liquid balance ini harus positif. Umumnya net liquid balance harus positif. Kenapa? Bisnis mengalami shock. Kadang-kadang ada kejutan-kejutan, upswing dari mana, dan ini selama masa-masa seasonal to cyclical ini, dia membutuhkan net liquid balance yang positif. Nah, jadi kita tidak heran bahwa suatu bisnis yang cash balance-nya hampir nol, tidak dapat dikatakan bagus sepenuhnya. Tapi kita harus memahami mengapa dia nol. Tapi yang lebih penting lagi, sebetulnya tren pada saat ini adalah bahwa liquid balance itu diusahakan positif atau di atas nol. Karena memang suatu bisnis itu membutuhkan liquidity. Nah, ini kadang-kadang kita lupa, maksudnya liquidity menjadi satu tolak ukur yang penting. Nah, kemudian hal yang lain adalah kita lihat bahwa kita juga bisa, tadi kita kembali ke sini, bahwa ada cash conversion. Ini dikenal sebagai tadi cash conversion period, yaitu sama dengan, nah, di dalam konsep ini juga kita akan melihat bahwa apa yang disebut dengan cash conversion period itu nanti kita harus menganalisa ini, karena ini terdiri dari inventory turnover, inventory conversion ditambah dengan receivable collection dikurangi dengan accounts payable deferral. Nah, tetapi yang jauh lebih penting lagi, walaupun kita akan belajar juga apa yang disebut dengan cash conversion efficiency. Nah, karena memang kalau kita hanya tahu saja itu berapa sebetulnya hari yang dibutuhkan, tapi kita juga harus memiliki satu alat ukur bagaimana cash conversion efficiency itu terjadi di dalam suatu perusahaan. Karena kalau working capitalnya bisa kita manage dengan baik, akan ada dua hal yang terjadi. Makanya ini harus menjadi sangat fokus yang penting daripada suatu bisnis. Kalau net working capital Anda turun, yang sudah pasti cash on the table. Anda akan punya cash yang lebih banyak di dalam suatu bisnis. Artinya net liquid balance Anda akan meningkat. Yang kedua adalah kalau pada waktu net working capital ini turun, yang sudah jelas bahwa efisiensi bisnis itu, efisiensi operation
itu akan menjadi motor atau penggerak. Nah, efisiensi ini mulai terjadi dari deal Anda dengan supplier. Mengapa? Anda akan mencari supplier-supplier yang bisa dibayar dalam jangka waktu yang lebih panjang, ataupun Anda bisa mendapatkan credit terms yang lebih kompetitif, disesuaikan dengan bisnis Anda. Yang kedua adalah Anda juga bisa melihat suatu efisiensi yang terjadi di dalam proses produksi Anda. Ya, plus sama pada waktu Anda memberikan kredit kepada customer. Permasalahannya adalah sebetulnya kenapa Anda harus memberikan kredit kepada customer? Ya, itu merupakan praktik bisnis yang umum. Tapi kalau kita kembali sedikit, itu sudah banyak terjadi karena efisiensi juga. Sebetulnya pihak customer itu bisa meminjam dari bank atau bisa memperoleh daripada short term loan untuk membayar kita. Nah, di aspek-aspek inilah harus kita lihat secara keseluruhan dan kemudian kita menganalisanya untuk membandingkan kepada praktek bisnis yang baik, yaitu bahwa sebetulnya kalau kita bisa memperoleh suatu analisa yang lengkap, kita bisa menghitung apakah sebenarnya kredit terms itu kita harus berikan 30 hari atau 60 hari. Nah, analisa-analisa inilah yang kadang-kadang di dalam suatu perusahaan kita lihat tidak ada suatu analisa yang tertulis ataupun yang kuantitatif. Nah, di dalam workshop 2 hari ini kita akan memberikan suatu tools atau memberikan suatu masukan bagi partisipan bahwa bagaimana kalau pada waktu Anda bisa merubah policy menyangkut modal kerja Anda. Nah, salah satu poin lagi yang ingin kita ajarkan di dalam workshop tersebut adalah apa yang disebutkan dengan financial flexibility. Financial flexibility itu adalah Anda harus penting sekali menyeimbangkan, balancing antara financial policy Anda. Di sini tentu menyangkut financial reference, menyangkut dividend policy Anda, juga menyangkut profitability Anda, dan yang terakhir adalah menyangkut aset efisiensi Anda. Dan ini semua disesuaikan dengan sustainable growth rate Anda di dalam sales. Ini penting sekali. Kenapa? Pada waktu pertumbuhan Anda terlalu cepat, yang sudah pasti working capital akan meningkat dan ini akan menyedot seluruh net liquid balance Anda. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana menyeimbangkan hal-hal ini. Financial flexibility menjadi hal yang sangat penting hari ini. Karena pada waktu Anda kehabisan modal kerja, liquid balance Anda itu otomatis akan turun sendiri. Nah, kita berharap bahwa dari training 2 hari ini Anda akan belajar dengan cepat bagaimana melihat modal kerja secara keseluruhan, menganalisa secara kuantitatif. Kita berbesar harapan kami Anda bisa join dengan kami dalam 2 hari ini dan kita bisa sharing kalau Anda punya problem menyangkut perusahaan dalam modal bekerja, kita bisa melihatnya secara langsung dan kemudian kita bisa melihat apa sebetulnya permasalahan yang terjadi di lapangan. Oke, terima kasih atas waktu Anda dan jangan lupa visit website kami www.futurumcoffina.com dan sekali lagi terima kasih atas waktunya.